Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review pergerakan daripada XAU/USD. Seperti apa dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan nantinya memasuki sesi Amerika pukul 19.00. Sekarang kita akan lihat untuk review hari ini. Kita mulai di time frame 4 jam untuk pergerakan XAU/USD. Kalau kita perhatikan pergerakan XAU/USD di time frame 4 jam masih dalam area descending channel. Dan tentunya di sini membentuk sebuah area compression. Tetap hati-hati ketika market membentuk sebuah area compression, itu menandakan akan terjadi sweep liquidity ya, yaitu ketika dia bergerak turun seperti ini akan mengambil semua liquidity yang ada di posisi ini. Dan tentunya ada area order block yang di time frame 1 jam yang menjadikan zona sell. Tinggal kita mencari konfirmasi nantinya. Di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down. Tapi di sini yang perlu saya sampaikan beberapa poin ya, menurut saya sangat penting. Yang pertama, kalau saya lihat dari high tertinggi terakhir di sini ya, ini adalah high minggu ini dari pergerakan XAU/USD. Jika mana pergerakan ini menutup range $50, saya melihat area yang akan dikejar itu kurang lebih sampai dengan $1.882 per troy ounce. Artinya kalau kita tandain dengan tanda box seperti ini ya, perhatikan, oke. Dan saya menghitung range $50 itu berkisaran kurang lebih mendekati level 1883 ya. Nah, ini kita akan tandain 83. Ini adalah target sampai dengan hari Jumat ya. Ini target sampai dengan hari Jumat. Kita buatkan warna yang berbeda ya. Contoh kita pakai warna kuning ya, seperti ini. Jadi level 1883, maksud saya gini, kalau kita menghitung range rata-rata pergerakan XAU/USD ya selama 1 minggu, itu kan berkisaran kurang lebih antara 40 sampai dengan $50 dengan market yang normal ya. Dan kalau kita lihat sampai dengan posisi saat ini dengan pergerakan yang menurut saya dari posisi kemarin tidak memiliki kecenderungan yang cukup signifikan, hanya bergerak berkisaran ini untuk hari kemarin ya, hanya berkisaran kurang lebih $14,69. Itu menurut saya tidak menunjukkan aktivitas volatile yang sangat tinggi. Jadi terlihat market saat ini tuh lebih berhati-hati dalam menyingkapi beberapa keputusan si Jeremy Powell, yaitu yang rencananya akan menaikkan suku bunga 2 kali lagi selama 1 tahun di 2023 ini sampai akhir ya tahun 2023. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan. Dan yang berikutnya, makanya saya katakan kalau pergerakan per hari ini sampai dengan sore hari ini ya, market bergerak hanya berkisaran tidak begitu volatile, hanya bergerak di kisaran $8 ya. Sebentar, berapa ini? Sorry, $10,29 per troy ounce, hanya minus 0,54%. Menurut saya sangat kecil sekali ya range pergerakan per hari ini, meskipun sudah memasuki range rata-rata pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tapi memang secara keseluruhan tren besar masih dalam posisi tren turun. Apalagi kalau kita lihat struktur terakhir di posisi ini setelah breakout structure, kemudian dia membentuk swing ya, retest dan break lagi, posisinya ada breakout structure. Tentunya setelah terjadi breakout structure akan terjadi lagi koreksi dan melanjutkan penurunan kembali. Polanya itu seperti itu ya, polanya seperti itu. Makanya saya tandain dengan target contoh ya, ini kan menjadikan titik resisten ya, resisten minggu ini ya, resisten di minggu ini. Kita masukkan aja dulu ini areanya. Sebentar, saya tandain dulu ya. Ini menjadikan titik resisten minggu ini. Oke, itu adalah resisten di minggu ini di kisaran 1933.23. Dan saat ini untuk low terakhir atau menjadikan titik support yaitu berkisaran 1902.44 yang tentunya mendekati level psikologi yaitu di 1900. Dan poin utama di time frame 4 jam
konfirmasi adanya pergerakan area compression ya. Tentunya kalau saya pribadi, ketika market membentuk area compression, saya tidak berburu-buru untuk ambil posisi. Saya lebih menunggu beberapa tekanan seller, contohnya ya mendekati order block, dan kemudian betul-betul ada konfirmasi di time frame kecil yang menunjukkan aksi penguatan, baru di situ saya akan buy. Tapi kalau dengan area compression ini kan memang pergerakannya belum pasti ya. Artinya kan market bergerak volatile yang sangat rendah tapi menunjukkan aksi penurunan. Seperti ini kan penurunannya kecil-kecil ya, pergerakannya kecil-kecil seperti ini, maka itu bisa dikatakan rawan akan terjadinya sweep liquidity. Contohnya dia meneruskan nih sampai dengan area level psikologi karena range-nya kan hanya $10. Nah, seperti ini. Bisa juga tiba-tiba market langsung boom, dia naik menuju order block time frame 1 jam. Ya seperti ini, dan kemudian dia bergerak turun kembali dan mengejar range $50 kurang lebih sampai dengan 1883 sampai dengan hari Jumat ini. Ya bisa juga polanya akan membentuk sebuah pola yang seperti ini gitu. Ya, adapun karena kita kan tidak dapat mengetahui secara pergerakannya ya, dalam arti konfirmasinya masih belum ada gitu. Ada juga market akan konsolidasi membentuk sebuah area compression dan kemudian sweep liquidity yang di posisi paling bawah seperti ini, baru ada konfirmasi adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, tiba-tiba dia menguat kembali. Nah seperti ini, kemudian dia bergerak turun menutup range $50. Nah ini juga bisa, makanya area penting yang sudah saya plot di sini ya, baik di zona buy, di zona sell, tinggal kita tunggu konfirmasi yang jelas area tersebut. Oke ya, ini yang dari time frame 4 jam ya, memang terlihat pergerakan saat ini adalah bergerak membentuk sebuah area compression. Maka disinilah sebuah trading itu jangan keburu-buru masuk pasar kalau memang kondisi pasarnya masih belum jelas gitu ya. Ini yang pertama, dan yang perlu saya bahas adalah news juga ya yang nanti malam akan rilis. Langsung aja kita lihat di websitenya, saya menggunakan forexfactory.com. Check it out. Oke, ini adalah data dari forexfactory.com ya untuk yang rilis nanti malam, dan ini sebenarnya sudah saya sampaikan di jadwal kalender ekonomi selama 1 minggu, teman-teman bisa cek. Cuman di sini saya akan mengulangi lagi hanya sebatas data aja yang saya sampaikan. Hal yang perlu kita perhatikan pukul 19.30 malam nanti ya, di sini ada final GDP. Ini sangat penting sekali karena mengukur kondisi ekonomi Amerika saat ini ya per kuartal, di mana data sebelumnya adalah 1,3% untuk previousnya. Forecastnya diprediksikan ada kenaikan 1,4%. Artinya jika mana data 1,4% ini menunjukkan positif ya untuk indeks dolar, jika mana actualnya sesuai dengan forecast. Oke. Karena apa? Karena ketika data ekonomi, kondisi ekonomi Amerika lebih baik, ini menunjukkan inflasi itu sangat kuat. Maka kecenderungan terhadap keputusan Jeremy Powell, sikap hawkishnya itu yang dibutuhkan karena untuk menekan tingkat kondisi inflasi yang cukup kuat, karena melihatkan final GDP yang menunjukkan angka ketika nanti aktualnya rilis angka 1,4% itu menunjukkan positif untuk indeks dolar. Ini prediksinya ya, tapi kalau nanti datanya keluarnya di bawah 1,4% dan memperkuat data aktualnya di bawah 1,3% previousnya, maka menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Indeks dolar akan terjadi negatif ya tentunya, karena dengan adanya data tersebut menunjukkan kondisi ekonomi yang melemah. Artinya inflasinya tidak terlalu tinggi. Itu secara teorinya seperti itu ya. Makanya kita lihat nanti dari data aktualnya apakah di atas forecast atau sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast, bahkan di bawahnya previous, untuk menunjukkan di mana indeks dolar nantinya ya akan menguat ya atau positif ataupun bergerak negatif. Oke ya. Ini yang pertama, dan ada unemployment claim yang data keluar setiap minggu. Ini datanya sama ya, tidak perlu saya bahas. Karena masih di atas 200.000, saya anggap unemployment claim tidak terlalu bagus untuk kondisi indeks dolar saat ini. Oke, itu yang pertama. Dan berlanjut pukul 21.00, meskipun dari Forex Factory menunjukkan di sini ada middle impact, tapi perlu saya tunjukkan juga karena pending home sales menurut saya cukup berpengaruh ya terhadap kondisi indeks dolar itu sendiri.
Dari previousnya 0,0% dan di sini diprediksi forecastnya ada penurunan minus 0,5%. Jika mana datanya ini ada penurunan sebesar minus 0,5% untuk aktualnya, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Oke, tentunya jika mana indeks dolar ini menunjukkan angka negatif, oke, maka ya tentunya untuk pergerakan XAU-USD memang lawannya adalah indeks dolar. Maka XAU-USD akan terjadi penguatan. Secara keseluruhan hal yang perlu kita perhatikan pertama ya step by stepnya adalah 1930 yaitu final GDP dan unemployment claim. Kita lihat nanti reaksinya, kalau betul-betul memang sesuai dengan data ini maka diprediksikan indeks dolar akan menunjukkan aksi positifnya dan tentunya XAU-USD akan terjadi pelemahan. Oke, dan kemudian pukul 21.00 kalau memang pengaruhnya cukup besar maka menunjukkan kembali lagi indeks dolar melemah, XAU-USD akan terjadi penguatan. Ini kondisinya nanti malam yang akan rilis, insya Allah saya akan update di data ekonomi ini, saya akan update di ZF Brotherhood ya, seperti biasanya, semoga membantu. Dan kita akan kembali lagi untuk membahas secara teknikal ya untuk pergerakan XAU-USD. Ini ya, dari time frame 4 jam. Jadi kalau kita perhatikan 1930 sementara ini menunjukkan progres positif ya untuk indeks dolar. Tentunya ini akan masih dalam posisi bearishnya dalam area compression, tentunya seperti itu. Dan nanti kalau data 21.00 new home sales tersebut, penny home sales ya menunjukkan negatif pada indeks dolar, maka bisa juga menunjukkan aksi yang positif pada XAU-USD. Artinya ya dia menunjukkan area compression ya, menurut saya sih make sense ya. Menurut saya make sense dengan dia bergerak saat ini membentuk sebuah area compression ini. Cuman nanti kita lihat sampai seberapa jauhnya, sampai dengan rilis nanti newsnya. Kalau itu terjadi maka dia juga bisa menunjukkan posisi penurunan dan naik kembali. Dan target saya adalah order block time frame 1 jam ini yang menjadikan area yang akan dikejar selanjutnya, dan kemudian menunjukkan aksi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar untuk konfirmasi entry, baru dia akan menunjukkan penurunan kembali. Itu ya yang bisa saya sampaikan ini time frame 4 jam. Sekarang saya akan menghitung target dari penurunan sampai area berapa. Ya, artinya make sense kalau dia mengejar angka $30 ya sampai dengan level 1883. Menurut saya masih make sense karena range $30 sampai situ. Tapi dia akan menguji dulu di range $20 yaitu di kisaran 1892. Oke, saya tandain juga di sini untuk range $20 dulu. Ya, kurang lebihnya di sini. Oke, adapun area yang apakah ini area yang sangat krusial, menurut saya selama masih dalam area order block time frame 4 jam ya perlu kita waspadai aja. Ini ya tahapan pertama akan menguji range $20. Oke, di sini akan menguji area ini dulu yaitu 1892. Kalau terjadi dorongan seller yang cukup kuat maka akan menunjukkan potensi ke 1893. Oke ya, itu posisinya. Artinya kalau nantinya sampai area sini tinggal pantau aja. Kalau betul-betul ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in set up di area ini, maka menunjukkan aksi penguatan kembali kepada XAU-USD ya. Maka dia akan men-sweep liquidity area ini dan menunjukkan potensi penguatan menuju order block yang ada di time frame 1 jam. Ini dulu ya areanya. Dan kalau kita ukur tuh target atasnya dengan batasan low saat ini, dengan melihat target berikutnya ya make sense memasuki area order block. Artinya dua informasi ini cukup kuat ya menurut saya, batas atas dan batas bawah. Jadi ketika nanti menunjukkan aksi bergerak di time frame 1 jam, ada konfirmasi ya, baik itu ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, saya akan sell di sini. Target selanjutnya adalah minimal 50% ya, atau mendekati area 1900 kembali atau area level psikologinya. Oke, ini gambaran saya ya dari pergerakan XAU-USD sampai dengan sore hari ini ya. Saat ini saya ulangi lagi, memang polanya membentuk sebuah area compression. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jam. Ya, kalau 1 jam pasti lebih detail. Anda bisa lihat di sini ya, area compressionnya menunjukkan aksi di mana membentuk sebuah lower low, lower high, lower low, lower high yang membentuk sebuah area channel ya, bearish channel atau descending channel.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sampai dengan posisi saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya bagikan ya buat ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.